Yang jadi pertanyaan adalah apakah yang ditunjukkan di sini setelah low yang terjadi di kemarin, ya itu di tanggal 19 Desember, apakah ini ready to go to the upside to even break this top. Jadi untuk minggu ini, either harga dari harga sekarang ini akan dia naik ya ke area ini or even ini ya. This is my expected reaction zone to go to the downside one more time. Saya akan jadi seorang buyer apabila market kasih structure seperti ini. Impulse, A, B, one more drop, ya, could be your expanding. Oke, setelah break low yang ada di sini. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi terakhir tahun 2024, yaitu untuk edisi 30 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Saya mengucapkan Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan dan Happy New Year buat kita semua. Dan semoga di tahun 2025 ini kita akan mendapatkan kesempatan yang nantinya akan jauh lebih baik buat kita semuanya. Nah, jadi untuk minggu ini saya akan mulai untuk Weekly Market Outlook seperti biasa dari market gold terlebih dahulu. Nah, khusus buat minggu ini saya ingin sampaikan, personally saya hanya akan trade apabila skenario-skenario yang saya sebutkan ini terjadi. Di luar daripada skenario-skenario ini, saya tidak akan melakukan adjustment apapun lagi. Mengapa? Karena untuk minggu ini kita masih holiday, ya, jadi liquidity di market ini sangat-sangat tipis, sehingga saya juga tidak ingin terjebak ya dengan pergerakan-pergerakan market yang bisa saja terjadi manipulasi karena liquidity yang sangat-sangat tipis. Oke, jadi untuk yang pertama kita mulai dari market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold ya seperti yang sudah saya sampaikan, untuk major outlooknya ya, major outlooknya ini adalah up. Oke, major outlooknya ini adalah up sampai dengan sekarang ya, karena yang kita perhatikan adalah ini, lalu di sini A, ini adalah B, dan this is your C. Okay, this is expanding flat to go to the upside, ya, to break minimum this top or even this top for the best case. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah yang ditunjukkan di sini setelah low yang terjadi di kemarin, ya itu di tanggal 19 Desember, apakah ini ready to go to the upside to even break this top. Ya, berdasarkan apa yang saya amati sekarang dengan apa yang terjadi di sini, this is not ready. Ya, this is not ready. Okay, so personally saya mengantisipasi market to break this low one more time. Okay, itu adalah gambaran major outlooknya. Nah, untuk minggu ini apa yang bisa kita perhatikan? Jadi untuk minggu ini, either harga dari harga sekarang ini akan dia naik ya ke area ini or even ini ya. This is my expected reaction zone to go to the downside one more time. Oke, either dari harga sekarang atau dari sini. Oke, ini saya besarin. Oke, saya akan jadi seorang buyer apabila market kasih structure seperti ini. Impulse, A, B, one more drop, ya, could be your expanding. Oke, setelah break low yang ada di sini, ya, to go for another upside before another downside. Oke, jadi saya akan menjadi seorang buyer apabila market minggu ini break di bawah low di sini, yaitu 2608. Oke, market break di bawah 2608 tanpa break low yang ada di sini 2580-an. Oke, the structure will be something like this for another upside. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah dari harga sekarang market tidak perlu break lagi di bawah karena ini akan jadi running flat, harganya naik terus ke atas. To break this top ya, ideally adalah bereaksi dari area ini atau area ini. Oke, ya, area yang saya maksud dengan ini adalah dimulai dari area 2643 sampai dengan 2660-an, lalu 2675. Oke, sampai di sini. Ya,
So 2640-an sampai dengan 2665 atau 2675, perhatikan area-area tersebut. Oke, di area-area tersebut kemungkinan market akan bereaksi ya, for another downside reaction. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena kalian bisa lihat di sini. Kalian tinggal ukur dari sini ke sini. Dibandingkan ini pergerakannya jauh lebih messy. Karena kenapa? Ini adalah impulse to the downside. This whole move kind of corrective move. Jadi pergerakan di sini, ini saya lihat tendensinya adalah corrective move ke atas for another downside before another upside. Oke, jadi untuk skenario yang pertama adalah buy apabila harga di bawah 2608, kemudian kasih reaction ke atas, ataupun kita bisa jadi seorang seller apabila harga tidak break di bawah 2608, harganya naik terus ke atas, break di stop, reaksi dari area ini atau area ini kasih sell setup, take it to the downside. Oke, jadi itu adalah skenario yang saya lihat untuk minggu ini. Ya, apabila minggu ini kasih pergerakan seperti itu, then I could be buyer or I could be seller. Ya, semoga sudah jelas. Next, saya mau bahas adalah US oil. Untuk US oil, saya masih punya posisi buy dari harga 6860-an. Saya buy itu setelah di sini. Ya, setelah di sini 68 ya, candle ini saya buy-nya 6865. Oke, at the moment itu masih berjalan dan target saya adalah to break this top sebenarnya. Ya, ini top yang di sini. Oke, karena kenapa? Let me break it down for you. Ya, ini adalah impulse A, lalu ini adalah B saya, C, something like this. Kemudian ini di support dengan next structure yaitu ini, that's why saya buy di sini. Oke, dan saya baru akan start manage the trade ketika harga break di atas stop yang ada di sini. Oke, target saya adalah 73 sampai dengan 74. Oke, at the moment final invalidation ini cukup jauh yaitu di sini 6520-an. Jadi selama harga tidak break di bawah 6520-an ini, any buy setup I'm going to take it for the upside. Oke, target saya paling dekat adalah break this stop ya. That's why kalian bisa lihat di sini greater than 72.95, ini adalah alert saya untuk manage the trade. Ya, saya akan start to manage the trade setelah harga break top yang ada di sini. Oke, itu untuk US oil. Next market yang saya akan perhatikan dan saya hanya punya satu skenario untuk market ini adalah market silver. Untuk market silver, ya, ini adalah chart 4 jam. Oke, perhatikan titik ini, ini, dan ini. What is this? This is your expanding flat for potential upside. Ya, apakah ini sudah ready untuk naik? Menurut saya belum, karena walaupun sudah structurally sudah ready, karena sudah jadi expanding flat, the next reaction kita lihat adalah consolidate. This consolidation means one more drop for another upside. Paling ideal adalah kita buy di area ini. Ya, ini adalah area fair value gap. Oke, dengan final stop loss tentunya di bawah ini. Final invalidation di bawah ini. Ya, so untuk silver targetnya adalah upside di atas 30. Oke, untuk minggu ini harga bereaksi dari sini ya. Any buy setup from after hitting this area, take it for upside ya. Itu untuk silver. Next yang saya mau bahas adalah DXY. Pertanyaan paling sering ditanyakan untuk masalah DXY ini adalah apakah ini sudah ready untuk turun? Menurut saya belum. Mengapa saya katakan belum ready untuk turun? Kalian bisa lihat. Impulse, pullback. Ya, 1. Oke, kalian bisa lihat di sini 3 ya. So, what is this? This could be your ya, sekali lagi ini adalah impulse A, B sekarang di sini. Nah, either dari harga sekarang dia naik break di stop atau dia breakdown, sekali lagi bentuknya seperti ini, to break this stop. Oke, so untuk DXY saya melihat harga top yang ada di sini, ya ini 108.50, 4541, 108.541 akan di break kembali. Either dari harga sekarang dia naik to break the top, jadi variationnya cuma ada 2, impulse A, sekarang dia naik to break the stop, lalu drop before another up,
Ini variation pertama. Atau variation kedua adalah impulse, drop, drop begini, di bawah ini, lalu up to break this top. Ya, apapun variationnya, yang pertama atau yang pun yang kedua, dia akan break top yang ada di sini untuk di XY. Oke, itu untuk di XY. So, apakah ini reversal? Belum. Ya. Next, yang saya mau bahas itu adalah Euro USD. Untuk Euro USD, personally I'm looking for sell setelah harga bisa break di atas top yang ada di sini. So any sell setup di atas top ini, I'm going to take it for another downside. Why? Karena ini kalian bisa lihat impulse A, B, C, up. Ini strukturnya udah done kalau ketika harganya break di atas top ini. Okay, whatever the reaction will be, apakah ketika dia udah break top di sini, dia akan drop kenceng ataupun consolidation. Kalau consolidation saya akan keluar, saya nggak akan tahan posisi sell saya. Oke, itu untuk Euro USD. So, sell setup above this top, I'm going to take it for downside. Ya. Next market yang saya mau bahas itu adalah pound dollar. Pound dollar ini untuk minggu ini apabila harga break di atas top yang ada di sini. Oke, any sell setup I'm going to take it. Ya, karena ini bentuknya adalah impulse A, B, C, ini adalah potential regular flat for another downside to even break this low one more time. Oke, ini adalah untuk pound dollar. Ya, untuk minggu ini skenario nya adalah downside setelah break this top. Ini sell setup di atas top ini yang saya akan ambil untuk downside pound dollar. Next market yang saya mau bahas adalah Aussie against yen. Ya, untuk market Aussie against yen. Oke, kalian bisa lihat di sini. Fokus sama titik-titik yang saya katakan ini, impulse A, this whole move could be your potential B. Nah, kalau B-nya ini extend naik di atas ini, break this top, then we could sell temporarily. Ya, ingat temporarily. Karena kenapa? Gejala yang ditunjukkan di sini, ini adalah gejala untuk for another upside. Ya, jadi ini belum reversal. Oke, jadi potential structure-nya adalah jadi begini, impulse A, B, something like this, break this low, one more time for another up. Oke, jadi kita akan trade bagian yang di sini. Oke, before we take the buy later. Ya, jadi untuk Aussie Yen, kalau harganya break di atas top ini yang terjadi duluan, maka kita akan sell, lalu drop di bawah ini, liquid posisi sell-nya kita akan switch jadi buy for another upside. Ya, itu untuk pair against yen. Dan saya lihat rata-rata pair against yen semuanya seperti itu. Oke, nanti saya akan jelaskan pair lain terhadap yen seperti GBP yen, USD yen, dan New Zealand yen. Berikutnya adalah British pound against Australian dollar. Nah, minggu lalu ketika ada candle seperti ini, 2 minggu lalu ketika ada candle seperti ini, ketika live session saya katakan sell. Nah, cuman setelah saya lihat sampai di sini, ya, lalu harga bergerak konsolidasi ke atas, saya katakan buat teman-teman yang sell, manage your trade, ya, dan re-enter kembali ketika harga break top di sini untuk sell. Ya, jadi ketika harga udah break top di sini dan kasih reaction seperti ini, kita akan sell. Kenapa? Karena potential structure-nya saya lihat adalah begini, impulse A, B, C, something like this, before another up. Jadi kita akan trade bagian ini dulu sebelum bagian yang ini. Oke, nah itu yang akan saya lakukan untuk British pound against Australian dollar. Nah sekarang boleh wajib nggak dia break top yang ada di sini? Ini nggak wajib. Tapi kalau dia bisa break top yang di sini, saya akan sell. Tapi kalau dia bereaksi drop dari sini, saya nggak akan sell. Oke, di bawah harga low ini, saya akan look for buy. Oke, jadi sekali lagi, impulse A. Jadi kalau harganya break top yang ada di sini, dia akan drop di bawah ini. Oke, bentuknya dia akan jadi begini. Before for another up. Oke, itu cerita kalau dia break top yang ada di sini. Nah, kalau misalkan harganya nggak break top yang ada di sini, jadi dia drop lagi gimana? Maka dia bentuknya akan jadi regular for another up. Jadi di bawah ini look for buy setup. Oke, look for buy setup. Karena ini belum kelar menurut saya. Ya, ini belum kelar, masih bisa extend naik ke atas lagi untuk major
structure-nya ya. Pound against yen. Ini juga sama. Kalau dari harga sekarang impulse A, harganya break di atas stop ini, kemudian kasih reaction, take it for another downside. Di bawah ini, take it for another upside. Ya, jadi bentuknya saya expect adalah expanding flat. Apakah harus jadi expanding flat? Enggak, karena pair against yen kebanyakan dia bisa jadi running flat. Jadi kalau dia running flat bentuknya adalah impulse A. Nah, ini drop up. Tapi kalau the best case adalah dia break low di sini, nah ini saya nggak akan ragu untuk buy before another up. Ya, jadi untuk Aussie yen, British pound against yen, break di atas stop ini, look for your sell setup. Ya. Next market yang saya mau bahas adalah USD Canadian dollar. Untuk USD Canadian dollar, this is not over. Ya, jadi kalian bisa lihat ini adalah rally, kemudian ini adalah apa? Ini adalah consolidation. Jadi consolidation ini artinya dia akan break top yang di sini lagi. Oke, personally saya akan look for sell setup di atas top yang ada di sini. Jadi personally saya expect something like this. Drop before another up lagi. Jadi kita akan trade bagian yang ini di atas ini. Oke, itu untuk USD Canadian dollar. Next market yang saya mau bahas adalah USD against Swiss franc. Oke, untuk USD against Swiss franc, look for buy di bawah ini 89. Oke, ya di bawah low yang di sini. Any buy setup di bawah low yang dari sini, take it for another upside. Ya, karena kenapa bentuknya ini adalah seperti ini. Oke, untuk bigger structure adalah seperti ini yang saya bisa lihat. Up, drop, another up lagi. Ya, before it wants to reverse on us. Oke, itu untuk USD Swiss franc. Next market adalah USD yen. Nah, saya katakan minggu lalu, even market kalau break top yang di sini, kalian nggak usah takut, nggak usah cemas, dia nggak akan turun. Dia akan turun lagi, ya. Cuman saya rasa belum sekarang, karena kenapa? Ini sama dengan pair yang lainnya. Impulse A, B, one more drop to break this low. Kemungkinan, ya, dia nggak harus break low yang di sini. Ya, dia bisa aja drop, nggak usah break low di sini before another up. Jadi saya lihat ini masih kemungkinan besar akan up. Kemana? Targetnya adalah to break even this top. Oke, even this top. Ya, karena dari sini kita lihat ya, ini adalah A, B, C, D, E, up, kemudian dia konsolidasi. Dia udah break top di sini, kemudian dia konsolidasi. Oke, artinya adalah kalau kok terjadi konsolidasi di sini, okay, it means another push will come later. Ya, jadi untuk USD yen saat ini karena dia sudah break top yang ada di sini, personally at the moment I'm looking for sell. Jadi sell-nya itu belum terjadi karena kenapa? Belum ada reaksi yang saya mau. Ya, kalian bisa lihat setelah dia break top di sini harganya adalah up and down, artinya nih konsolidasi one more break ya di atas top ini, bahkan before another drop something like this happen and then another up lagi, even to break 162 ya, 162. Oke, kalau pertanyaan berikutnya adalah paling ideal untuk buy di mana? Di bawah low di sini. Makanya kalian bisa lihat di sini saya tandai, saya buat alert ya, itu untuk USD yen. Berikutnya adalah New Zealand yen. Nah, New Zealand yen juga sama, dia akan break top yang di sini ya 8920-an. Oke, karena kenapa? Impulse A, B, C, one more drop something like this. Jadi buat kalian yang belum ada buy, gak usah khawatir. Ketika dia udah break top yang di sini, ya, dia akan drop sekali lagi to take this low, kemungkinan besar before another up. Nah, target untuk secara major, saya targetkan harga untuk break this top 9250-an. Take profit saya adalah di 93. Posisi buy saya yang saya tahan adalah dari 88.80. So as long as dia market tidak break low yang ada di sini, we are good to go to the upside untuk New Zealand yen. Ya, next market yang saya mau bahas adalah Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kalian tahu saya punya posisi sell dari harga 101.000. Ini saya sudah share di
premium group ataupun di Telegram general dari 100.000, take profit saya adalah all the way down di bawah 90.000, dan saya plan untuk sell lagi ketika harga dia bisa rebound ya ke area 98.500 sampai dengan ini ya 101.000 atau 102.000. Oke, jadi kalau harga ada pullback ke atas di sini 98.500 sampai dengan 101.000 atau 102.000, that will be my another sell atau add to winning position. Kemarin itu sedikit terlambat. Oke, harusnya di sini saya sudah sell, cuman nggak ke trigger sell limit saya. Oke, then I'm going to add another winning position ketika terjadi pullback. Ya, target saya adalah break all this low. Oke, low semua yang ada di sini. Oke, itu untuk Bitcoin. Next market yang saya mau bahas masih adalah FTSE. Di FTSE ini major structure saya adalah ini, impulse ABC up to break this top 8.400. Namun kena stop loss di break even atau stop loss di small profit ya, stop loss di small profit. Kenapa saya katakan stop loss di small profit? Karena kemarin saya enter itu adalah 8.025, stop loss saya adalah 8.050. Oke, jadi stop loss di small profit terjadi di FTSE. So what's next? Nah, next sepanjang market tidak break low yang ada di sini, we are still good to go to the upside. Ya, itu menurut saya. Nah, pertanyaannya adalah untuk minggu ini atau minggu depan, ya kita kalau mau buy, kita breakdown dulu ke time frame H1. Nah, kalau kita mau buy, oke, itu bagusnya di mana? Di bawah ini. Ya, ini 8.036. Jadi kalau harga break di bawah 8.036 kemudian kasih reaction seperti ini, I'm going to buy. Ya, I'm going to be a buyer again. Oke, jadi untuk FTSE saya masih sabar untuk nunggu harga break di bawah 8.036, kemudian kasih reaction seperti yang candle warna biru ini, then I'll be the buyer. Ya. Next yang saya mau bahas itu adalah Nasdaq. Ya, untuk Nasdaq, oke, ini kita ke 4 jam. Ya, untuk Nasdaq, I need more wave. Ya, saya butuh lebih banyak wave sekarang karena kenapa? Ini adalah impulse pullback. Jadi kalau something like this happen, break this top or without breaking this top, one more drop something like this is your buy to break this top. Oke. Atau satu lagi adalah impulse A something like this without breaking this top, one more drop to break this low. Intinya adalah kalau mau buy, break this low. Oke. Another upside to break this top without breaking this low. Ya, itu adalah skenario kita untuk jadi buyer. Namun kalau yang terjadi adalah ini drop, pullback, lalu dari sini dia pelan-pelan turun, break this low, one more up, either break this top or without breaking this top, put your stop loss above this. Kalau ini yang terjadi, one more drop. Ya, ini akan terjadi drop lagi. So untuk Nasdaq kesimpulannya adalah saya bisa jadi buyer, saya bisa jadi seller. Either kalau jadi buyer itu adalah targetnya break this top, jadi seller adalah all the way down to even take this liquidity 20.300-an. Tapi saya perlu lebih banyak data lagi, lebih banyak wave sebelum saya memutuskan saya mau jadi buyer atau jadi seller. Ya, ini akan saya update lagi nanti di tahun depan ya, 2025. Next market yang saya mau bahas adalah US30 di watchlist terakhir kita untuk minggu ini. Untuk US30 saya ada share ya beberapa waktu lalu. This is our buy ya to break this top. Ya, sebenarnya target saya adalah all the way up sampai 44 ribuan. Namun yang terjadi hit stop loss di small profit ya, saya pindahin stop loss saya dari minus ke area plus sedikit ketika dia udah break top yang ada di sini. Oke, ketika dia udah break top yang di sini. Namun yang terjadi adalah dia break down. Oke, so what's next? Kita akan ke 4 jam. Untuk next, saya akan jadi seller. Ya, kalau ini yang terjadi. Jadi ini drop, pullback, break low sekali lagi di sini, lalu up di atas top yang di sini. Kalau something like this happen,
This is my drop, stop loss above this. Oke, ya saya akan decide menjadi seller kalau sesuatu seperti ini terjadi. Sekali lagi, this is our first impulse, pull back, break this low, ini paling ideal. Jadi kalau dia break low yang di sini, ini adalah pertanda apa? Pertanda market akan cenderung drop. Kita akan cenderung jadi seller. Lalu one more up to break this top, ini akan jadi expanding for another drop. Even to break this low. Ya, even to break this low. Low yang kemarin 42.200-an ini low-nya. 42.100-an ya, 124. Oke, to break this low. Ya, jadi saya perlu lebih banyak wave lagi sebelum saya decide menjadi seorang seller. Tapi kalau ini yang terjadi, saya akan jadi seorang seller untuk market US 30. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Senin depan. Untuk minggu ini kita belum ada live session untuk hari Kamis karena kenapa? Market masih belum terlalu banyak liquidity. Liquidity itu akan kembali next week. Ya, idealnya next week. So next week kita baru ketemu di live session. Nah, sebelum live session kita akan ketemu lagi di market minggu depan nanti hari Senin. Ya. So trade with care, all the best. Enjoy your holiday, enjoy your time. See you next Monday. Bye-bye.